Mendingan upgrade sekarang atau nunggu gen baru rilis? Kamu harus tahu dulu kapan perkiraan rilisnya. Halo semua, Jun di mana? Dulu waktu sekolah kita banyak dapat pelajaran tentang hukum fisika. Ada hukum Newton tentang resultan gaya. Terus ada hukum Archimedes tentang gaya apung suatu benda. Bener gak sih? Ya pokoknya gitulah ya. Dan hukum fisika itu bukan dianut sih ya. Lebih tepatnya semua hal di dunia ini akan mengikuti hukum fisika tadi. Nah, di dunia komputer ada hukum juga. Namanya adalah Moore's Law atau hukum Moore. Dan hampir sama seperti hukum fisika tadi, nama Moore's Law ini diambil dari nama pencetusnya, Gordon Moore. Jadi beliau ini adalah co-founder dari Fairchild Semiconductor dan juga Intel, dan juga sempat jadi CEO-nya Intel. Tapi sebelumnya, buat kamu yang hobi video dan picture editing dan lagi nyari program gratisan, WinX DVD bagi-bagi program gratis. WinX DVD Summertime Limited Giveaway. Ada 3 program yang bisa kamu download dengan gratis. Yang pertama ada WinX Video Converter. Ini adalah program untuk mengconvert, ngedit, nge-save, nge-resize video dan musik, termasuk nge-cut, nge-crop, trim, nambahin subtitle, dan juga nge-adjust parameter video. Kemudian ada HDR Project. Ini adalah program untuk editing foto. Jadi kamu bisa merubah foto kamu yang kurang cakep jadi cakep banget di sini. Dan terakhir ada WinX Media Trans untuk mentransfer media file antara iPhone, iPad ke komputer kamu dan juga membackup iOS data dari device kamu. Karena kita tahu pakai iTunes nggak enak banget. Dan giveaway ini waktunya terbatas cuma sampai akhir bulan Agustus 2021. Langsung klik linknya ada di deskripsi. Di tahun 1965, Pak Gordon Moore ini mengeluarkan sebuah statement di majalah Electronics. Beliau mengatakan bahwa jumlah transistor di dalam sebuah microchip itu akan bertambah jumlahnya 2 kali lipat setiap kurang lebih 18 bulan. Atau banyak yang membulatkan jadi 2 tahun. Tapi harganya akan jadi lebih murah. Jadi singkatnya setiap kurang lebih 2 tahun performance komputer itu akan jadi berlipat ganda, tapi harganya menjadi turun. Nah, entah gimana ceritanya pernyataan Pak Gordon Moore ini dijadikan hukum. Padahal waktu beliau mengeluarkan statement itu nggak ada maksud untuk mengeluarkan sebuah hukum atau sebuah teori. Jadi prediksi yang beliau buat itu adalah hasil dari observasi dan ekstrapolasi dari perkembangan komputer yang udah ada di zaman itu. Tapi akhirnya Moore's Law ini dijadikan sebenarnya lebih tepatnya bukan menjadi hukum, tapi menjadi sebuah rule of thumb yang dipegang sama semua produsen semiconductor sejak saat itu sampai sekarang. Dan ini sebenarnya menjawab pertanyaan kita di awal, lebih baik upgrade atau nunggu gen baru rilis? Kalau menurut Gordon Moore, menurut Moore's Law ini, ya setiap 2 tahun kurang lebih akan keluar gen baru. Nah, kita bisa memperkirakan berarti kapan gen barunya akan rilis. Kalau abis rilis yang lama ternyata udah kurang lebih 2 tahun, berarti kita udah bisa mengharapkan akan muncul generasi yang baru. Dari sini kita bisa tahu bahwa Moore's Law ini berbeda dengan hukum fisika, di mana kalau hukum fisika itu sifatnya mutlak. Artinya semua hal di dunia ini akan mengikuti hukum itu dan udah pasti begitu. Nah, sedangkan Moore's Law ini lebih ke arah prediksi, perkiraan, ramalan bahwa setiap 2 tahun akan muncul generasi baru untuk komputer gitu ya. Nah, kalau gitu apa gunanya? Ngapain dibuat hukum kalau itu hanya sekedar prediksi? Nah, justru ini yang penting. Teknologi itu adalah barang goib. Artinya para produsen itu membuat sesuatu dari barang yang sebelumnya nggak ada. Bukan cuma barangnya, bahkan idenya aja sebelumnya itu nggak ada. Contohnya smartphone. Sekarang kita udah punya smartphone yang bisa buat dengerin lagu, bisa buat nonton video dan segala macam lah ya. Nah, zaman dulu itu orang nggak kepikiran akan ada teknologi seperti smartphone. Secara waktu zamannya Pak Gordon Moore itu ya, punya TV yang gede aja udah canggih banget. Lu punya radio udah canggih banget. Lu punya telepon udah canggih banget. Waktu itu nggak ada yang berani memprediksi atau nggak ada yang bisa membayangkan bahwa ternyata TV, radio, telepon itu bisa dijadikan satu di dalam sebuah device yang cukup masuk kantong. Nah, tugas dari para produsen teknologi ini adalah bisa menerjemahkan barang-barang yang nggak ada tadi menjadi barang nyata yang benar-benar bisa kita pakai. Tapi ini akan susah banget kalau nggak ada patokannya. Kalau nggak ada goal apa yang harus mereka capai, teknologi seperti apa yang harus mereka buat dan bisa dibuat di saat itu.
Disinilah Moore's Law membawa peran penting. Dengan adanya perkiraan bahwa setiap 18 bulan atau sekitar 2 tahun itu semiconductor bisa bertambah 2 kali lipat dan harganya semakin turun, maka para produsen ini jadi punya pegangan. Oh, berarti 2 tahun lagi gua harus bisa bikin barang yang seperti ini. Dan 2 tahun berikutnya gua harus bisa bikin barang yang lebih canggih, paling enggak seperti ini. Jadi kalau tadi kita ibaratkan TV itu punya processing power 1, terus radio punya processing power 1, kemudian telepon punya processing power 1, dan saat itu teknologinya hanya bisa bikin masing-masing barang itu satu-satu seperti itu. Dengan adanya Moore's Law, mereka bisa memprediksi, oh kalau gitu untuk setiap sekian tahun kita bisa bikin TV yang ukurannya lebih kecil. Dan setiap sekian tahun kita bisa bikin telepon yang ukurannya jadi lebih kecil. Berarti dalam sekian puluh tahun kita bisa bikin telepon dan TV menjadi satu barang yang ukurannya cukup kecil. Kalau cuma ngebayangin mungkin agak susah ya. Kita kasih contoh yang real aja deh untuk perkembangan teknologi komputer yang udah kita kenal sekarang ini. Udah pada kenal clock processor? Jadi kalau kamu beli prosesor Core i7 misalkan ya, dengan clock 4 GHz atau Ryzen 7 dengan clock 4 GHz. Nah, si 4 GHz ini adalah clocknya. Jadi dia itu adalah menunjukkan seberapa cepat prosesor ini bisa mengirimkan instruksi setiap detiknya. Jadi kalau 4 GHz itu berarti dia bisa mengirimkan berapa? 4 miliar instruksi per detik. Gila nggak tuh? Kenceng banget ya. Nah, tapi kita lihat dulu nih, gimana perkembangannya bisa mencapai 4 GB tadi. Kita kembali ke tahun 1936. Saat itu ada seorang engineer bernama Conrad Zuse. Jadi dia ini menciptakan komputer mekanikal analog pertama di dunia yang dikasih nama Z1. Nah, si Z1 ini punya clock hanya 1 Hz. Jadi dia hanya bisa mengirimkan 1 sinyal instruksi tiap detiknya. Dan jangan dipikir bentuknya kecil ya. Ini gede banget bentuk komputernya itu. Jadi kalau kamu pengen lihat nih bentuk Z1 segede apa, saat ini replikanya dipajang di German Museum of Technology di Berlin. 5 tahun kemudian di tahun 1941, Conrad Zuse menyelesaikan desain komputer berikutnya yang dinamakan Z3. Z3 ini adalah komputer pertama di dunia yang programmable dan full automatic digital. Dan dia punya clock frekuensi antara 5 sampai 10 Hz. Peningkatan ya, dari yang tadinya cuma 1 Hz sekarang bisa mencapai 5 sampai 10 Hz. Bentuknya masih gede kayak rak buku. Dan kalau kamu pengen lihat, sekarang replika Z3 ini dipajang di Deutsches Museum di Munich. Kemudian berlanjut di belahan bumi yang lain di tahun 1943. Mulai dikembangkan sebuah komputer secara rahasia. Woi, nggak tahu nih kenapa kok dikembangkannya secara rahasia ya. Dan proyek ini dikerjakan di Moore School of Engineering punyanya University of Pennsylvania. Komputer ini dinamakan ENIAC. Dan ENIAC ini mulai dipakai sekitar tahun 1945. Dan dia punya clock rate sekitar 100 kHz. Tapi karena setiap instruksinya membutuhkan 20 cycle, maka clock rate sebenarnya hanya sekitar 5 kHz. Tapi ini udah jauh lebih keren dibandingin Z3 yang cuma 5-10 Hz. Ini bisa mencapai 5 kHz. 20 tahun kemudian di tahun 1965 lahirlah Moore's Law. Jadi Moore's Law ini menggunakan prediksi dari perkembangan komputer-komputer tadi, dikumpulin sama dia, dan si Gordon Moore ini membuat ramalan ke depannya bakal seperti apa. Tidak ada yang menyangka bahwa perkataan Gordon Moore ini akan dijadikan acuan sampai sekarang. Karena Gordon Moore-nya sendiri bilang bahwa prediksi yang dia buat waktu itu hanya untuk 10 tahun ke depan. Cuma untuk sampai tahun 1975. Ternyata berlangsung sampai tahun 2021. Kemudian di tahun 1974 muncullah komputer komersial pertama yang bernama Altair 8800. Altair 8800 ini punya clock rate 2 MHz. 2 juta cycle per detik. Dalam waktu 40 tahunan berkembang dari 1 cycle menjadi 2 juta. Bukan hanya performance, tapi ukurannya pun menjadi jauh lebih kecil sesuai dengan prediksi Gordon Moore. Jadi kalau tadinya Z3 sama Z1 itu segede rak buku yang bakal memenuhin kamar, ternyata si Altair ini udah bisa ditaruh di atas meja, walaupun belum sekecil komputer zaman sekarang. Loncat ke tahun 95, jadi ini sekitar 21 tahun setelah Altair 8800 lahir ya. Nah, di tahun 95 ini,
Intel mengeluarkan prosesor baru yang bernama Intel P5 Pentium dan punya clock rate 100 MHz, 100 juta instruksi per detik. Gila, dari 2 MHz itu di tahun 74 dan dalam 21 tahun berkembang menjadi 100 MHz. Dan setelah ini perkembangannya semakin eksponensial. Di tahun 2000, AMD dengan Athlon prosesornya berhasil memecahkan rekor memproduksi prosesor pertama yang kecepatannya tembus 1 GHz. Dan lebih gilanya lagi, 2 tahun kemudian Intel mengeluarkan Pentium 4 yang punya clock prosesor 3 GHz. Gila gak tuh? Perkembangan berikutnya ya lebih gak karu-karuan lagi. Bukan cuma balapan clock speed, tapi sekarang udah balapan banyak-banyakan core. Jadi kalau kita lihat Pentium 4 tadinya ya cuma punya 1 core dengan kecepatan 3 GHz itu udah luar biasa saat itu. Nah sekarang prosesor yang ada itu udah punya 8 core, 16 thread dengan clock speed bisa mencapai 5 GHz. Nah sekarang kita lihat untuk fabrikasi semikonduktornya sendiri. Jadi kalau kita beli prosesor GPU itu ada yang namanya fabrikasi 10 nanometer, terus ada 7 nanometer dan segala macam. Itu sebenarnya gimana? Nah, perkembangannya pun juga luar biasa pesat. Di tahun 1971 dulu, itu fabrikasinya belum nano, masih jauh dari nano. Waktu itu ukurannya masih 10 mikrometer. Fabrikasi nanometer pertama kali di dunia dibuat di tahun 1987 dan waktu itu masih menggunakan 800 nanometer. Buset, jauh banget yang sekarang udah balapan ke angka 432 nanometer ya. Di tahun 87 itu masih 800. Dan loncat 20 tahun kemudian, di tahun 2007 itu sudah menggunakan fabrikasi 45 nanometer. 9 tahun kemudian, di tahun 2016, udah turun lagi menjadi 16 nanometer. Dan di tahun 2020 kemarin, Samsung dan TSMC mulai memproduksi fabrikasi 5 nanometer untuk beberapa perusahaan besar seperti Apple, Marvell, Huawei, dan Qualcomm. Kalau kita mengikuti prediksi dari Moore's Law, berarti di tahun 2022 nanti fabrikasinya udah jadi 3 nanometer. Kemudian di 2023 akan jadi 2 nanometer dan seterusnya akan semakin kecil lagi. Dan ini sudah mulai terbukti lagi karena baru aja ada berita bahwa Intel sudah memborong produksi fabrikasi 3 nanometer dari TSMC. Tapi jangan salah ya, walaupun perkembangannya sekarang masih bisa mengikuti Moore's Law, bukan berarti tanpa halangan. Karena kalau kita mengikuti perkembangannya yang selama ini terus-terusan eksponensial, ternyata semakin kesini semakin melambat. Hal ini disebabkan karena proses fabrikasi tadi masih mengikuti hukum fisika dan perkembangan teknologinya ternyata masih belum cukup canggih untuk bisa menghasilkan fabrikasi yang jauh lebih kecil lagi. Salah satu penjelasan yang paling bagus dipaparkan oleh channel Seeker. Di sana mereka menjelaskan bahwa untuk membuat fabrikasi yang kecil bernano-nanometer tadi itu sekarang udah susah banget. Karena spektrum cahaya aslinya itu angkanya masih ratusan nanometer. Dan mereka harus bisa membuat alat yang bisa ngecilin tadi spektrum cahaya yang sekian ratus nanometer menjadi 3 nano, 2 nano atau berapapun yang mereka mau. Dan itu susah banget. Alasan kedua adalah soal pembuangan panas. Semakin dekat jarak transistor, semakin tinggi panas yang dihasilkan. Hal ini diperparah dengan munculnya teknologi 3D yang biasa dipakai di SSD. Jadi 3D ini bukan chipnya dijadikan 3 dimensi gitu, bukan. Tapi chipnya ditumpuk. Jadi kalau satu chip itu dia bisa muat 2 GB misalkan. Begitu ditumpuk dia bisa jadi 4 GB. Tapi yang jadi permasalahan adalah pembuangan panasnya. Karena walaupun tadi 2 chip ini ditumpuk, dikasih heatsink sekalipun, yang akan terbuang dengan efektif hanya chip yang menempel dengan heatsinknya. Yang di bawah panasnya akan luar biasa. Dan akhirnya sekarang yang dihadapi oleh para produsen semikonduktor bukan hanya membuat bagaimana fabrikasi tadi menjadi lebih kecil, tapi bagaimana membuang panasnya. Nah, baru-baru ini TSMC mengumumkan bahwa mereka sedang melakukan uji coba untuk membuat chip yang punya integrated water cooling. Gila nggak tuh? Saat ini uji cobanya masih dalam taraf di dalam lab. Jadi walaupun dibilang bahwa progresnya bagus dan bisa menunjukkan tanda-tanda bakal berhasil gitu ya, tapi masih dalam kondisi lab di mana masih butuh waktu yang lumayan lama lagi agar teknologi ini bisa dimanfaatkan oleh kita di dunia nyata. Tapi yang pasti dari sekian banyak hal yang sudah terjadi,
ternyata hukum yang dinyatakan oleh Gordon Moore, si Moore's Law ini, sampai hari ini masih menjadi pegangan. Dan walaupun sudah mengalami pelambatan, bahwa ternyata hukum fisika nggak bisa dilawan, bahwa teknologi untuk membuat fabrikasi yang lebih kecil ternyata menghadapi tantangan yang lebih serius, tapi karena adanya Moore's Law ini, maka para produsen, mereka bukannya menyerah, tapi mereka mencari solusi. Gimana caranya agar mereka bisa terus melanjutkan prediksi dari Gordon Moore. Jadi dari sini kita bisa lakukan prediksi juga. Kira-kira kapan komputer bisa dimasukin ke dalam badan kita. Sampai ketemu di video yang lain.